Sahabat Skolastikat Claretian yang terkasih dalam Kristus, salam jumpa lagi dalam program Permen Sami, Permenungan Sabda Mingguan. Bersama saya, Frater Karol Suarez CMF sebagai host, dan kali ini saya tidak sendirian. Hadir juga bersama saya, Frater Ferdinandus Iswandi CMF sebagai pembawa renungan pada hari Minggu Prapaskah yang kelima, tanggal 26 Maret 2023. Karena itu, baiklah kita menyapa Frater Egi. Frater, bagaimana kabarnya pada hari Minggu ini? Puji Tuhan, baik-baik. Baiklah, kita memulai permenungan kita dengan mendaraskan doa bersama ataupun membukanya dengan berdoa dan juga mendengarkan sabda Tuhan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Roh Kudus, bukalah hati kami untuk merenungkan sabda-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami hamba-hamba-Mu siap mendengarkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekannya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus, saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku
tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Marta dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masih gula hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masih gulah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Skolastikat Claretian, kita baru saja membuka permenungan kita dengan berdoa dan mendengarkan sabda Tuhan. Frater Egi, nah kira-kira tokoh-tokoh apa saja yang ditampilkan dalam bacaan Injil pada hari ini? Oke, baik Frater. Tokoh-tokoh dalam bacaan Injil yang telah kita dengarkan tadi, yang pertama sebagai tokoh utamanya yaitu Yesus Kristus sendiri. Kemudian tokoh yang lain yaitu Maria, Marta, Lazarus, dan orang di sekitar situ. Mungkin itu saja, Frater. Oh, jadi itu kelima tokoh ya? Ya, rupanya yang menjadi peran penting dalam bacaan Injil pada hari ini. Ya, Frater. Terlebih khusus Yesus Kristus sendiri. Nah, tadi dalam bacaan Injil kita mendengar secara bersama dan juga saya merasa sedikit menarik karena Maria itu menangis. Ya, Frater, benar. Lalu sebenarnya apa yang menyebabkan Maria itu bisa menangis? Gitu, Frater. Oke, terima kasih, Frater. Alasan Maria menangis karena orang yang dekat dengan dia, orang yang dia cintai yaitu Lazarus, saudaranya itu telah meninggal dunia. Dan siapapun kita, kalau orang yang dekat dengan kita, orang yang bersama dengan kita telah meninggalkan kita, pasti kita akan merasa sedih. Mungkin itu alasan Maria menangis, karena saudaranya itu tidak bersama mereka lagi. Oh, jadi itu alasan dari Maria kenapa menangis, karena Lazarus meninggal dunia ya, seperti itu. Oke, baik. Nah, lalu nih, Frater, apa pesan Injil yang ingin
kita dapat pada hari Minggu ini, atau yang ingin sahabat Skolastika dengar dari permenungan dari Frater sendiri? Oke, terima kasih Frater. Pesan Injil untuk kita semua pertama yaitu bahwa harus memberikan pengharapan bahwa dasar atau pangkal iman kita juga salah satunya itu harapan. Maria menangis kepada Yesus karena ia tahu bahwa harapan satu-satunya dalam hidup mereka atau dalam hidup umat manusia yaitu pada Yesus Kristus sendiri, yang mana ia sebagai pusat atau dasar dari keyakinan kita. Mungkin itu pesan dari bacaan Injil hari ini, Frater. Jadi pesannya mau digarisbawahi bahwa kita sebagai orang beriman mesti berpengharapan kepada Yesus Kristus. Ya. Nah, bertepatan juga nih Frater dengan masa Prapaskah yang sedang kita jalani pada saat ini. Lalu apa yang menjadi implementasi dari bacaan Injil ini dengan masa Prapaskah yang sedang kita rayakan atau kita jalani? Oke, Frater, sebelum menjawab pertanyaan itu, saya ingin menambahkan ulang apa yang kurang tadi. Tindakan Yesus yaitu membangkitkan Lazarus, salah satu bentuk kemuliaan Allah yang terjadi di dalam dirinya. Dengan ia membangkitkan Lazarus, itu berarti bahwa kemuliaan Allah di dalam diri Yesus itu sudah terjadi. Itu salah satu juga mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Nah, relevansi untuk masa Prapaskah ini, kita harus belajar dari Maria, yang mana ia selalu memberikan pengharapan kepada Yesus karena ia tahu bahwa harapannya akan terpenuhi ketika ia dekat atau selalu bersama dengan Yesus. Mungkin itu pesan atau relevansi di masa Prapaskah ini. Duh, menarik sekali Frater Egi. Ya. Membuat hati saya semakin tergugah ya. Karena apa? Menjadi seorang Kristiani atau menjadi seorang pengikut Kristus, kita harus berpengharapan seperti Maria dalam bacaan Injil pada hari ini. Terima kasih banyak Frater atas renungannya pada hari Minggu ini. Semoga dengan renungan yang dibawakan oleh Frater Egi dapat membantu kita semua untuk semakin berharap kepada Yesus Kristus yang adalah dasar iman kita. Saudara dan saudariku sekalian, sahabat Skolastika Claretian, dengan demikian permenungan kita pada hari Minggu Prapaskah yang kelima ini sudah selesai. Karena itu kita akan menutupnya dengan doa penutup. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau telah melindungi kami dan menyertai kami sepanjang permenungan hari ini. Kami mohon agar Engkau senantiasa hadir di dalam hidup kami. Namamu yang kudus kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.